Segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan tentang orang yang salat tetapi pahala salatnya tercuri. Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati fi salat." Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang menoleh ketika salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi." Itu adalah curian dengan cepat atau copet yang dilakukan oleh syaitan dari pahala salat seorang hamba. Nabi mengabarkan bahwasanya pahala salat seorang dicopet oleh syaitan dengan cepat. Ikhtilas itu mengambil dengan cepat. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah mengabarkan bahwasanya pencurian tersebut terkadang terjadi dari diri sendiri, faktor internal. Kata Nabi SAW, "Aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu salatahu." Orang yang paling buruk, pencuri yang paling buruk adalah yang mencuri salatnya. Qalu, "Kaifa yasriqu salatahu?" Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dia mencuri salatnya?" Kata Nabi SAW, "La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha." Dia salat namun dia tidak menyempurnakan rukuknya dan dia tidak menyempurnakan sujudnya. Yaitu dia salat dengan cepat, tidak tumaninah sehingga pahala salatnya tercuri. Para ulama menyebutkan demikian pula ibadah-ibadah yang lain ada pencurian. Di antaranya pencurian yang terjadi pada puasa seorang hamba. Seorang hamba ketika berpuasa maka hendaknya dia beradab. Bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan dahaga, menahan syahwat, tapi dia harus beradab ketika dalam ibadah puasanya. Nabi SAW bersabda, "Idza kana yaumu siyami ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab wa la yajhal wa fi riwayah wa la yujadil." Jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata-kata kotor, janganlah teriak-teriak, janganlah melakukan perbuatan-perbuatan orang jahil dalam riwayat, dan jangan berdebat, jangan berjidal. Wa in sabbahu ahadun aw qatalahu, kalau ada orang mencaci maki dia atau mengajaknya berantem, falyaqul inni mru'un shaim, katakanlah aku sedang berpuasa, yaitu dia jaga puasanya jangan sampai pahalanya tercuri dan dia tidak menggubris gangguan orang terhadap puasanya. Karenanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma pernah berkata, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuk." Jika kau berpuasa, maka berpuasalah pula pandanganmu, pendengaranmu dan juga lisanmu. Kemudian beliau berkata juga, "Wala taj'al yauma siyamika wa yauma fitrika sawaan." Dan jangan kau jadikan hari puasamu seperti hari tidak berpuasa, sama saja. Inilah adab dalam berpuasa. Jika seorang ingin pahala puasanya sempurna, maka dia berusaha menghindarkan pahala puasanya tercuri atau dicuri, maka dia beradab dalam puasanya. Di antara hal-hal yang bisa menjadikan pahala puasa kita tercuri adalah seorang berpuasa namun menganggap puasa tersebut hanya sekedar rutinitas tahunan, tidak disertai dengan keimanan dan ihtisaban. Padahal kalau orang ingin pahalanya sempurna, hendaknya dia berpuasa dengan iman dan ihtisab. Nabi SAW bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, itu yakin bahwasanya ini diwajibkan oleh Allah. Yakin bahwasanya Rabbul Alamin yang mewajibkan, pencipta kita yang mewajibkan puasa ini. Yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang yang berpuasa dengan benar. Wahtisaban,
dan berharap pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Apa makna ihtisab? Abu Sulaiman Al-Khattabi, salah seorang ulama besar di mazhab Syafi'i rahimahullah, berkata, makna ihtisab adalah ar-raghbah fi thawab tayyibatan nafs ghairu mustathkhilin li siyamihi wala mustatilin li ayyamihi. Namanya ihtisab yaitu berharap dapat pahala, jiwa dengan tenang semangat berpuasa, kemudian tidak merasa berat dengan puasa tersebut, semangat dan tidak merasa bahwasanya kok tidak selesai-selesai puasa, terlalu panjang, terlalu lama. Enggak, dia puasa dengan semangat. Orang yang seperti ini, yang berpuasa dengan semangat, yakin bahwasanya segala keletihannya ada pahalanya, maka dia berpuasa dengan imanan wa ihtisaban, dan Allah menjanjikan akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka jangan sampai pahala puasa kita tercuri tatkala kita hanya berpuasa seperti rutinitas harian, merasa berat, merasa sulit, ya, jengkel dengan puasa, hanya sekedar rutinitas tahunan, maka pahalanya berbeda dengan orang yang berpuasa dengan ihtisab. Kemudian di antara hal yang bisa mencuri pahala puasa kita adalah perbuatan-perbuatan maksiat. Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Man lam yada' qaula zur wal jahla wal amala bihi, falaysa lillahi ahajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang ketika berpuasa tidak meninggalkan perkataan dusta, tidak meninggalkan kemaksiatan, maka Allah tidak butuh dengan laparnya dan dahaganya. Dia puasa, namun pahalanya habis, tercuri. Dia dusta, lakukan kemaksiatan, dia tidak jaga pandangannya, dia tidak jaga pendengarannya. Dia melihat apa yang dia ingin lihat, dia dengar apa yang ingin dia dengar. Seakan-akan hari puasanya seperti hari-hari biasa. Orang seperti ini, falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'ama wa syarabahu. Allah tidak butuh dengan laparnya dan dahaganya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash, wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila sahar." Betapa banyak orang berpuasa, dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga, dan betapa banyak orang yang salat malam, dia tidak mendapatkan pahala salat malamnya kecuali hanyalah begadang saja. Maka seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dia berpuasa dia tidak jaga penglihatannya, tidak jaga pendengarannya, tidak jaga lisannya. Bahkan diriwayatkan dari sebagian salaf, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu taala anhu, siapa yang berpuasa kemudian dia berghibah, puasanya batal. Puasanya batal. Bukan cuma pahalanya, puasanya batal dan dia harus mengqadha. Namun yang pendapat dipilih oleh mayoritas ulama, siapa yang berbuat ghibah ketika dia berpuasa, puasanya tetap sah, tapi pahalanya tidak ada. Pahalanya telah tercuri habis oleh perbuatan maksiat yang dia lakukan. Sebagaimana seorang yang kemudian dia berpuasa dan dia berdusta. Dia berdosa, menyebarkan berita hoax, dia bikin berita hoax. Dia sebarkan beritanya, dia dusta, maka puasanya sah, namun pahalanya tidak ada sama sekali. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanihi. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sungguh di antara pencuri yang paling berbahaya yang mencuri pahala puasa kita adalah internet dan medsos. Seorang waspada dengan gadget yang dia bawa ke mana-mana. Sungguhnya jika orang tidak waspada, maka dia akan melihat banyak aurat yang terbuka. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakanlah kepada lelaki beriman, yang beriman, Allah serukan kepada orang yang beriman. Yaghuddu min absarihim, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Karena saking terbiasa di antara kita melihat aurat wanita terbuka, pembawa acara yang tidak memakai jilbab, iklan-iklan yang terlihat aurat wanita, sampai saking seringnya kita pun tidak istighfar ketika melakukannya. Kita
Gambar-gambar, foto-foto, video-video lewat di hadapan mata kita tanpa lisan kita mengucapkan astaghfirullah sama sekali. Seakan-akan itu bukan dosa. Terlebih lagi di bulan Ramadan, kita tidak beristighfar. Pahala puasa kita dicuri dan dicuri. Belum lagi kita mendengar berita-berita ghibah, namimah, pertengkaran di medsos, menuduh satu dengan yang lainnya, mencaci maki satu dengan yang lainnya, dan kita asyik mendengarkannya. Kita menikmati tontonan tersebut. Itu adalah ghibah dan namimah. Dan para ulama mengatakan bahwasanya orang yang melakukan ghibah hukumnya sama dengan orang yang mendengarkan ghibah dan menikmatinya. Sama-sama mendapatkan dosa. Maka seorang waspada. Jangan sampai lapar dan dahaganya pergi begitu saja sia-sia tanpa ada manfaatnya. Sungguhnya ibadah puasa sangat besar. Saking besarnya sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadits qudsi, Allah berkata, kullu amali bini Adam lahu illa siyam. Sungguhnya amalan anak Adam adalah untuk dia kecuali puasa. Fa innahu li, puasa adalah untukku. Yadha'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia telah meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya karena aku. Kenapa Allah mengatakan fa innahu li, sungguhnya puasa adalah untukku, wa ana ajzi bih, dan aku akan beri balasannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan 8 pendapat dalam Fathul Bari. Di antaranya 2 pendapat yang menarik. Beliau berkata, karena pahala puasa sangat besar, tanpa batas. Sebagaimana Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang sabar pahalanya dipenuhi tanpa ada batasan. Dan orang yang berpuasa terkumpul padanya 3 kesabaran. Sabar itu ada 3. Sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, dan sabar menjalani penderitaan. Dan dalam puasa, orang berpuasa menjalani 3 kesabaran ini. Dia sabar dalam menjalankan ketaatan. Di tengah-tengah puasanya tetap salat 5 waktu. Di tengah-tengah puasanya tetap baca Quran. Di tengah-tengah puasanya tetap berbakti kepada orang tua, menjalankan banyak ketaatan dalam kondisi mungkin tubuhnya lemah. Dan dia bersabar meninggalkan kemaksiatan. Dia bisa melihat apa saja yang dia lihat. Dia bisa mendengar apa yang dia bisa dengar. Banyak kelezatan, banyak kenikmatan melalui penglihatan dan pendengaran, tapi dia tinggalkan, dia tidak mau. Kemudian dia juga sabar atas penderitaan. Lapar dan dahaga adalah bentuk penderitaan, dan dia sabar akan hal tersebut. Maka orang berpuasa pahalanya tanpa batas. Makanya Allah mengkhususkan pahala untuknya. Di antara tafsiran juga, kenapa Allah mengkhususkan pahala untuk puasa? Karena puasa adalah ibadah yang paling ikhlas, terutama puasa sunnah. Kalau ibadah-ibadah yang lain, orang bisa lihat, seorang salat ada gerakannya, seorang sedekah ada gerakannya, seorang haji atau umrah akan terlihat dia memakai kain ihram. Tapi orang berpuasa, orang tidak tahu kecuali dia ceritakan. Kalau dia tidak ceritakan, maka tidak ada yang tahu, dan semakin ibadah tidak ada yang tahu, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ma'asyiral muslimin, waspada jangan sampai pahala puasa kita tercuri. Hati-hati menggunakan medsos. Mulai latih diri kita sejak sekarang. Kalau kita lihat perempuan tidak menutup auratnya, jangan ragu-ragu untuk ucapkan astaghfirullah. Rabbi ghfirli wa atubu ilaik. Jangan ragu-ragu. Ketika di medsos, ketika di jalan, jangan segan-segan mengucapkan astaghfirullah agar kita terbiasa minta ampun kepada Allah. Terlalu banyak dosa-dosa yang kita lupa dengan dosa-dosa tersebut. Terlalu banyak dosa-dosa yang kita lupa untuk mohon ampun darinya. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa aqimus salat.